Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini, kami akan memberikan prediksi 45 nomor soal manajerial dan sosiokultural berdasarkan FR P3K tahun 2019 dan tentunya ini sesuai kisi-kisi oleh Kemenpan.RB. Video kali ini merupakan video part 1 dari kami teman-teman dari rangkaian 45 nomor soal manajerial dan sosiokultural. Sebelum kita lanjut teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa kami masih membuka simulasi P3K batch 3 menggunakan aplikasi CAT UNBK. Jadi ini merupakan batch terakhir dari kami teman-teman. Tanggal pendaftarannya yakni 17 sampai 22 Agustus 2021. Sampai saat ini teman-teman ada ratusan teman-teman yang ikut simulasi, hanya 10% dari Bapak Ibu yang sudah mencapai KKM. Selebihnya masih kurang. Dan saya khawatir nanti teman-teman ketika teman-teman tidak mempush atau teman-teman tidak memperbanyak belajarnya, teman-teman nanti bisa gagal di seleksi P3K di tahap 1. Oleh karena itu teman-teman, waktunya sebentar lagi Bapak Ibu, ini sudah di depan mata. Ayo tetap semangat belajarnya dan ingat bahwa demi masa depan teman-teman dan demi masa depan keluarga. Nah, jika teman-teman berminat, silakan teman-teman mendaftar di web kami di https://gurukreatif.id atau teman-teman bisa menjapri saya via Telegram di https://t.me/pasul-guru-kreatif atau teman-teman bisa DM kami di Instagram di https://www.instagram.com/sulnana. Nah, teman-teman, semua link pendaftaran ini saya akan sertakan di kolom deskripsi. Ingat teman-teman, ada beberapa manfaat teman-teman yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti simulasi ini. Dan soal yang kami tampilkan di simulasi teman-teman ini, kami tidak pernah tampilkan di YouTube kami teman-teman. Jadi ini soal terbaru dan pasti soalnya adalah hoax. Ini terbukti bahwa dari sekian banyak teman-teman yang ikut simulasi ini, dari ratusan hampir ribuan yang ikut simulasi ini, sampai sekarang hanya 10% yang bisa mencapai KKM. Oke, baik teman-teman, saya pun ingin mengingatkan bahwa untuk kompetensi manajerial teman-teman ada 8 indikator yang harus teman-teman kuasai. Di antaranya integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan semua indikator ini teman-teman saya sudah pernah jelaskan di video saya sebelumnya satu persatu beserta contoh soalnya. Begitupun di kompetensi sosiokultural teman-teman, hanya ada satu indikator yang harus teman-teman kuasai, yakni perekat bangsa, dan ini pun sudah saya jelaskan materinya di video saya sebelumnya beserta contoh soalnya. Nah, untuk video kali ini teman-teman, saya hanya akan memberikan beberapa soal, 45 nomor soal dan beserta jawaban yang benarnya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan tips dan trik kepada teman-teman bagaimana menjawab kompetensi manajerial dan sosiokultural. Tips yang pertama teman-teman, ingat bahwa ketika kita menjawab kompetensi manajerial dan sosiokultural, pilihlah jawaban yang terbaik. Jadi kita pilih jawaban yang terbaik, yang paling baik, meskipun jawaban itu tidak mencerminkan sifat atau karakter atau kepribadian Anda. Jadi kita pilih jawaban yang terbaik meskipun itu bertentangan dengan karakter kita. Kemudian yang kedua, biasanya dalam tes tersedia juga soal-soal penjebak yang digunakan untuk mengetahui kondisi peserta saat mengerjakan. Apakah asal-asalan, bohong, atau jujur. Nah, teman-teman, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, pilihlah jawaban yang paling mendekati, baik, dan konsisten. Karena soal-soal tersebut dapat diulang pada nomor-nomor berikutnya dengan redaksi yang berbeda-beda namun memiliki makna yang sama. Jadi itu merupakan soal penjebak. Nah, jika teman-teman menemukan soal yang serupa, ingat bahwa teman-teman harus tetap konsisten.
Yang ketiga, kita lihat indikator atau aspek yang ada pada soal. Jadi misalkan indikatornya adalah integritas, maka teman-teman pilih jawaban yang di dalamnya mengandung unsur integritas seperti jujur, tegas, dan disiplin. Contohnya kedisiplinan terhadap pekerjaan dan ketegasan terhadap peraturan. Namun, jika indikator tidak dimunculkan pada soal, maka periksalah jawaban-jawabannya. Karena jawaban inilah yang menggambarkan indikator soal, manajerial, dan sosiokultural. Dan karena seleksi manajerial dan sosiokultural teman-teman bukan tes benar dan salah, maka sebisa mungkin teman-teman kerjakan seluruh soal yang ada. Oke, ini keempat tips dari kami teman-teman ketika teman-teman menjawab kompetensi manajerial dan sosiokultural. Next, kita akan bahas seperti apa bentuk soalnya teman-teman. Yang pertama, soal nomor 1. Pada saat hari pertama masuk sekolah, kepala dinas akan melakukan sidak di beberapa sekolah, termasuk di sekolah saya. Semua guru diminta untuk hadir di hari tersebut. Salah satu rekan saya berhalangan hadir. Dia meminta saya memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya, A. Menuruti permintaannya karena dia rekan yang baik. B. Menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. C. Melaporkannya pada atasan agar atasan menegurnya. D. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. Dan E. Menolak permintaannya dan membiarkan kolom presensinya kosong. Opsi A nilainya 2, opsi B nilainya 5, opsi C 4, opsi D 1, dan opsi E 3. Nah, teman-teman, poin tertinggi adalah bagian B, menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. Ingat, di soal ini teman-teman indikatornya adalah integritas, taat terhadap peraturan yang ada. Nah, teman-teman, untuk soal ini kita tidak perlu menjadi sok pahlawan atau orang baik kepada rekan kita, meskipun itu merupakan rekan dekat kita teman-teman. Ingat bahwa dalam soal ini pembuat soal ini menginginkan agar teman-teman menjadi seorang ASN atau seorang pegawai P3K yang memiliki integritas, tegas, taat pada aturan. Nah, taat pada aturan ini yang mencerminkan di opsi ini adalah di bagian B, menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. Jelas ya teman-teman? Jadi ini jawaban yang benar untuk soal nomor 1. Soal nomor 2 Bapak Ibu. Dalam rangka akreditasi sekolah, Anda diminta oleh kepala sekolah untuk menjadi koordinator kerja sebuah tim kerja di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada rekan pegawai yang lebih lama dari Anda yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak baik permintaan kepala sekolah tersebut karena merasa tidak enak dengan rekan tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari rekan atau senior Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan rekan senior tersebut kepada kepala sekolah. Dan E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan segera. Nah, teman-teman, untuk soal ini, jika teman-teman memilih opsi A, maka teman-teman hanya mendapat poin 2. Opsi B 5, opsi C 4, opsi D 3, dan opsi E 1. Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian B. Ini yang terbaik daripada A, C, D, dan E. Ingat, ketika kepala sekolah meminta kita untuk mengerjakan sesuatu yang sama sekali teman-teman, kita yakin bahwa pekerjaan itu tidak bisa selesai karena kita kurang berpengalaman di pekerjaan itu, kita bisa mempertimbangkan permintaan tersebut. Ini berarti kita tidak menolak dan kita tidak menerima. Kita hanya mempertimbangkan dulu. Jika teman-teman merasa ini teman-teman bisa mengambil pekerjaan ini, maka teman-teman boleh meminta saran atau masukan dari rekan senior Anda yang sudah berpengalaman mengerjakan pekerjaan tersebut. Oke, jelas ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya teman-teman, soal nomor 3.
Berita di sebuah stasiun televisi nasional sedang hangat membicarakan kondisi perekonomian di Indonesia saat ini. Sampai-sampai di setiap tayangan talk show selalu dihadirkan pengamat ekonomi dengan prediksinya bahwa bulan depan akan terjadi inflasi tinggi di Indonesia. Hal ini membuat saya menjadi A. Tidak mempercayai prediksi tersebut karena prediksi yang buruk tidak perlu dipercayai. B. Susah tidur setiap malam memikirkan keadaan ke depan yang berat. C. Depresi karena inflasi erat kaitannya dengan kenaikan harga barang. D. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Dan E. Pasrah dengan keadaan karena yang akan terjadi biarlah terjadi. Nah, opsi A mendapat poin 3, opsi B poin 4, opsi C 1, opsi D 5, dan opsi E 2. Nah, untuk soal ini teman-teman, jelas sekali bahwa jawaban yang benar adalah bagian D. Oke, sebagai seorang ASN, ketika kita menghadapi masalah seperti ini teman-teman, menghadapi berita seperti ini, kita harus berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Dan ini merupakan yang paling terbaik daripada A, B, C, dan E. Next teman-teman, soal nomor 4. Dalam sebuah pertemuan kelompok, saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara. B. Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. C. Segera berbicara mengemukakan pendapat. D. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Dan E. Meminta waktu untuk berbicara. Poin A mendapat nilai 4, poin B 3, poin C 1, poin D 5, dan poin E 2. Nah, ingat teman-teman, jika teman-teman datang terlambat di dalam sebuah rapat, maka teman-teman tidak boleh langsung berbicara. Nah, teman-teman harus menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Dan saya rasa opsi D ini adalah jawaban yang paling benar dibanding dengan jawaban yang lain. A. Duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara. Nah, ini baru kemudian berbicara ini teman-teman, ini tidak jelas di sini apakah nanti kita diberi kesempatan atau tidak, apakah kita akan kita sendiri yang meminta kepada moderator atau pembawa acara untuk berbicara dan sebagainya. Maka antara A dan D teman-teman, yang paling tepat adalah bagian D. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara, barulah kita berbicara. Nah, ini bentuk bagaimana orientasi kita kepada orang lain. Bagaimana penghargaan kita kepada semua peserta rapat. Oke, next teman-teman, soal nomor 5. Jarak rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, semua kendaraan umum melakukan aksi mogok. Dalam kejadian itu, A. Saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. B. Lebih baik pulang dan tidak jadi berangkat ke kantor. C. Saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. D. Saya tetap menunggu, siapa tahu ada yang menawari tumpangan. D. Saya berusaha menyetop kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. Opsi A mendapat nilai 5, opsi B 1, opsi C 4, opsi D 3, dan opsi E 2. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 5, jawaban yang paling benar adalah bagian A. Saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. Oke, next ya teman-teman. Next, soal nomor 6. Dalam pertandingan olahraga antar sekolah, tim sekolah saya tampak lemah dan diperkirakan akan kalah. Dalam situasi tersebut, saya A. Tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta. B. Meninggalkan pertandingan walaupun belum selesai. C. Cenderung diam sambil mengamati penonton. D. Memberi dukungan seperti teman-teman lain. Dan E. Berusaha untuk tidak diketahui bahwa saya adalah siswa sekolah tim tersebut. Untuk opsi A, teman-teman, nilainya 5, B 1, C 3,
D4, dan E2. Nah, untuk soal ini teman-teman, saya rasa soalnya mudah. Ingat bahwa meskipun kita tahu bahwa tim kita akan kalah, kita harus tetap semangat, memberi dukungan, dan tanpa diminta. Oke, next soal nomor 7, teman-teman. Dalam rangka pemetaan guru-guru, pimpinan memutuskan untuk memutasi saya ke kota lain. Padahal anak-anak saya sedang dalam masa adaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Sikap saya adalah A. Mengusulkan kepada pimpinan agar saya digantikan oleh orang lain saja. B. Menerima keputusan mutasi dan membuat syarat pada pimpinan agar anak dan istri saya bisa tetap tinggal sampai mutasi selanjutnya. C. Menanyakan terlebih dahulu pada anak dan istri saya, jika keduanya tidak setuju maka saya akan menolak. D. Menerima keputusan pimpinan dengan patuh, dan E. Mengajukan keberatan mutasi dengan alasan anak. Opsi A mendapat poin 2, opsi B 4, opsi C 3, opsi D 5, dan opsi E 1. Nah, teman-teman, untuk soal ini adalah soal integritas. Bagaimana teman-teman patuh terhadap aturan, teman-teman. Nah, jika teman-teman menjadi seorang ASN nanti, teman-teman nanti akan membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan dimanapun. Jadi jika teman-teman akan dimutasi, maka teman-teman harus menerima keputusan tersebut dengan patuh. Karena sebelum teman-teman menjadi ASN, teman-teman sudah menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di daerah manapun. Oleh karena itu jelas di sini bahwa opsi D ini mendapat poin 5. Soal nomor 8, teman-teman. Pada awal tahun ajaran baru, saya sedang mengerjakan perangkat pembelajaran dan akan dikumpulkan besok pagi. Tiba-tiba, sahabat saya datang dan wajah sedih. Dengan wajah sedih dan ingin curhat kepada saya. Sikap saya adalah A. Terus mengerjakan perangkat sambil mendengarkan ceritanya. B. Mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. C. Meneruskan mengerjakan laporan tanpa memperdulikan teman saya. D. Menanggapi dan memberi berbagai alternatif solusi. Dan E. Dengan menyesal menolak mendengarkan keluhannya. Opsi A mendapat poin 5, opsi B 3, opsi C 2, opsi D 4, dan opsi E 1. Nah, teman-teman, hal yang paling bijak yang bisa kita lakukan adalah kita bisa terus mengerjakan perangkat kita ini sambil mendengarkan cerita atau curhat oleh teman kita, teman-teman. Dan ini bisa jalan kedua-duanya. Perangkat kita pun bisa selesai dan teman-teman pun bisa bahagia karena telah curhat kepada kita sebagai sahabatnya. Oke, next teman-teman, soal nomor 9. Saya ditawarkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih sangat membutuhkan perhatian. Keputusan saya adalah A. Menolak tawaran tersebut. B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga adalah tanggung jawab saya. C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup. D. Menolak tawaran tersebut namun memohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lain saya dapat diikutkan. Dan E. Menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati meninggalkan keluarga. Opsi A mendapat poin 1, opsi B 5, opsi C 4, opsi D 3, dan opsi E 2. Nah, teman-teman, soal ini indikatornya adalah kemampuan pengembangan diri teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman nanti ini bisa mengembangkan diri melalui studi ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, untuk soal ini teman-teman, hal yang paling bijak yang biasa kita lakukan adalah kita menerima tawaran tersebut, tetapi dengan konsekuensi kita harus mengikutkan keluarga karena keluarga merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang ASN atau sebagai seorang kepala keluarga. Maka jelas teman-teman untuk soal ini jawaban yang mana adalah bagian B. Jawaban
opsi yang mendapatkan poin paling tinggi. Oke, next teman-teman, soal nomor 10. Ketika Anda mengadakan perjalanan dinas sehari dengan rekan kerja Anda, yang Anda lakukan adalah A. Jadwal yang perlu ditindaklanjuti disusun dengan rinci bersama rekan Anda. B. Membiarkan rekan Anda mengerjakan deadline yang sudah harus selesai. C. Anda berdua tidak perlu menyibukkan diri dalam pekerjaan. D. Anda lebih suka mengerjakan rencana kerja secara mandiri tanpa dibantu rekan Anda. Dan E. Menikmati perjalanan dan mengesampingkan sebentar masalah pekerjaan. Nah, teman-teman, untuk soal ini indikatornya adalah orientasi kepada orang lain atau kepedulian terhadap rekan lain, termasuk kemampuan bekerja sama dengan rekan kerja. Opsi A mendapat poin 5A, opsi B mendapat poin 3, opsi C mendapat poin 2, opsi D mendapat poin 1, dan opsi E mendapat poin 4. Nah, jika teman-teman tahu indikatornya adalah kerjasama, maka jelas yang menunjukkan kerjasama di sini adalah bagian A. Jadwal yang perlu ditindaklanjuti disusun dengan rinci bersama rekan Anda. Jelas ya Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu. Untuk bonus teman-teman, ini teman-teman untuk soal ini teman-teman nanti bisa memberikan jawaban di kolom komentar. Maka nanti saya akan memberikan teman-teman jawaban yang benarnya adalah apa. Jadi teman-teman silakan masukkan nanti jawabannya di kolom komentar. Soalnya adalah ini. Jika saya diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pada saat istirahat kantor berlangsung, maka yang saya lakukan adalah A. Menyempatkan diri untuk beristirahat. B. Berdiskusi dengan teman sekantor perihal pekerjaan walaupun tidak rutin. C. Melakukan pekerjaan yang belum terselesaikan. D. Berpikir bagaimana bisa meningkatkan prestasi di kantor. Dan E. Tetap beraktivitas walaupun bukan pekerjaan kantor. Oke, teman-teman, jawabannya silakan dimasukkan di kolom komentar ya. Kami akan jawab pertanyaan teman-teman. Baik, untuk video kali ini teman-teman, saya rasa cukup sekian dari kami di tim Guru Kreatif 4.0, dan semoga video ini teman-teman berkah bagi teman-teman semuanya, dan semoga penonton setia channel Guru Kreatif 4.0 ini lulus P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.